皆さん、こんにちは。今日は私たちのグループは第20課について発表させていただきます。Next、こちらは私たちのグループメンバーです。よろしくお願いします。これからインドネシア語で説明します。よろしくお願いします。Next。Baik, yang pertama ada kalau kalimat metode digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dilakukan di bawah pengaruh bimbingan atau perlindungan seseorang atau suatu kondisi. Padanan bahasa Indonesianya adalah di bawah bimbingan, di bawah perlindungan atau dengan pengaruh. Pembentukan pola kalimatnya lazy, ditambahkan no, ditambahkan metode. Next. Baik, yang pertama kalimat dalam buku Minano Gino. アフロヘアの青年が山口五郎の下で作八スギを始めた. Pola yang artinya seorang pemuda berambut afro mulai berlatih saku haji di bawah bimbingan Yamaguchi Goro. Pola nomor metode ini melekat pada kata Yamaguchi Goro. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan berada di bawah bimbingan Yamaguchi Goro, seorang guru atau pembimbing. Dalam kalimat tersebut subjeknya adalah Afro Heiano Seinen karena diikuti dengan partikel ga yang berarti seorang pemuda berambut afro. Kata saku hachi, kata saku hachi subyo pada kalimat tersebut merupakan latihan atau pembelajaran saku hachi yaitu alat musik tiup tradisional Jepang. Dan ada kata kerja haji meta yang merupakan atau dari haji madu yang berarti memulai hal ini menunjukkan bahwa kegiatan itu baru saja dimulai. Selanjutnya, kalimat yang di luar kota. Atarashi kantoku no moto de chimu zenin yuso o mezashite ganbatte iru. Jadi, pola no motode ini melekat pada kata frasa nomina atau meisiku, yaitu gabungan antara kata sifat dan kata benda. Atarashi kantoku yang berarti pelatih baru. Ini menunjukkan bahwa tindakan dilakukan di bawah arahan atau bimbingan pelatih baru. Kemudian, chimu zenin yang berarti seluruh anggota tim. Dan yusho eh, berarti kemenangan atau menjadi juara. Frasa o mezashite berasal dari kata kerja eh, mezasu yang berarti menargetkan atau bertujuan dan menunjukkan arah usaha mereka. Dan yang terakhir, gambateiru adalah bentuk progresif dari ganbaru yang berarti berusaha keras. Ini menekankan bahwa usaha tersebut sedang berlangsung. Arti dari kalimat ini adalah di bawah arahan pelatih baru, seluruh tim sedang berjuang dengan tujuan meraih kemenangan. Selanjutnya, Yonsai no toki ni oya o nakushi inaka no sofubo no moto de sodatera, sodaterareta. Yang dimana pola no motode ini melekat pada kata benda sofubo yang berarti kakek nenek. Ini menunjukkan kondisi tokoh dibesarkan oleh kakek neneknya. Kemudian frasa yonsai no toki ini di sini ada pola no toki yang berarti ketika atau saat. Pola ini melekat pada kata benda yonsai yang berarti 4 tahun. Serta partikel ni berikut berfungsi sebagai penanda waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi dapat diartikan frasa tersebut sebagai saat usia 4 tahun. Selanjutnya ada frasa oya Oya Nakushi, di mana Oya berarti orang tua, dan Nakushi yang merupakan bentuk Renyoke dari kata Nakusu yang berarti kehilangan. Bentuk uh, Renyoke atau bentuk mastem, yaitu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Terakhir ada kata kerja sodaterareta adalah bentuk pasif lampau dari sodateru yang berarti dibesarkan atau dirawat. Jadi arti dari kalimat ini adalah saat berusia 4 tahun, kehilangan orang tuanya dan dibesarkan oleh kakek neneknya di kampung. Selanjutnya, masuk ke soalnya. Chris-san wa Yamaguchi sensei no moto de kenkyū o suru koto ni natta. Jadi, pola no metode pada soal berikut ini melekat pada kata benda Yamaguchi Sensei, yang berarti Profesor Yamaguchi. Em, ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan di bawah bimbingan Yamaguchi Sensei. Dan pola Kotoninata digunakan untuk menyatakan hasil keputusan atau perubahan keadaan yang bersifat formal atau berdasarkan kesepakatan. Pola ini melekat pada kata kerja Kenkyō suru, yang berarti melakukan penelitian. Jadi arti dari soal berikut.
yaitu Chris memutuskan atau ditentukan untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan Profesor Yamaguchi. Kemudian pilihannya yang A, Chris-sang wa Yamaguchi sensei to kenkyū suru koto ni natta. Yang artinya Chris ditentukan untuk melakukan penelitian bersama Profesor Yamaguchi. Kemudian yang B, Chris Chris-san wa Yamaguchi sensei no shido wo ukeru koto ni natta. Yang artinya Chris ditentukan untuk menerima bimbingan dari Profesor Yamaguchi. Jawabannya adalah B. Mengapa? Karena pilihan A menyaratkan bahwa Chris dan Yamaguchi Sensei adalah partner dalam penelitian, seolah-olah mereka bekerja sejajar. Hal ini dapat dilihat dari frasa Tokin Kyusuru yang berarti melakukan penelitian bersama dengan atau bekerja sama dengan yang menyeratkan hubungan sejajar atau kolaboratif. Bukan hubungan antara pembimbing dan mahasiswa, bimbingan, sehingga ini mengubah nuansa kalimat aslinya. Sedangkan pilihan yang B menunjukkan bahwa Chris berada dalam posisi dibimbing, sesuai dengan situasi mahasiswa dan dosen pembimbing. Hal ini dapat dilihat dari frasa Yamaguchi Sensei no Kido Ukeru, yang secara langsung bermakna menerima bimbingan dari Profesor Yamaguchi, yang merupakan makna implisit dari no motode dalam kalimat aslinya, sehingga mempertahankan nuansa bahwa Chris bukan hanya bekerja sama, tapi berada dalam posisi dibimbing atau diawasi sesuai konteks penelitian akademik. Baik, selanjutnya contoh kalimatnya yang pertama, Sensei no moto de Nihongo Bekyū Shiteimasu. Artinya saya belajar bahasa Jepang di bawah bimbingan guru. Sensei no moto de melekat pada sensei yang merupakan kata benda menunjukkan bahwa kegiatan belajar dilakukan dengan bimbingan atau di bawah pengawasan guru. Pola ini digunakan untuk menjelaskan seseorang melakukan sesuatu dengan berada di bawah pengaruh perlindungan atau arahan pihak tertentu. Yang kedua, Ryosin no Motode Shiawase ni Sodata, yang artinya saya tumbuh bahagia di bawah asuhan orang tua. No Motode melekat pada Sodata yang merupakan kata benda menunjukkan bahwa proses tumbuh kembang terjadi dengan berada di bawah asuhan atau perlindungan orang tua. Pola ini menekankan adanya pengaruh atau perlindungan dari orang. Masuk ke pola kalimat so. Pola kalimat so dalam bahasa Jepang digunakan untuk menyatakan kesan atau perkiraan berdasarkan apa yang terlihat atau terdengar. Dalam bahasa Indonesia, pola ini bisa diterjemahkan dengan menggunakan kata sepertinya atau terlihat. Pembentukan pola kalimat, kata sifat ini ditambah so des. Kata benda ditambah so de. Kata kerja bentuk mas tanpa mas tambah so de. Baik, selanjutnya kalimat dalam buku Minamoto. Sakuhachi wa honrai so deatayo ni iyashi no gakko toshite no chumoku sarete iru. Sakuhachi, subjek kalimat merujuk pada alat musik tradisional Jepang. Honrai secara asli pada mulanya atau pada dasarnya. So deatayo ni, bahasa ini menggunakan pola sodes dalam bentuk lampau yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Dan di sini berarti seperti yang sudah ada sebelumnya. Yashi no ongaku toshite menunjuk pada shakuhachi yang digunakan sebagai musik penyembuhan atau iyashi. Lalu chumoku sareteiru, bentuk pasif dari kata kerja chumoku suru, berarti diperhatikan atau dilirik. Secara keseluruhan, kalimat ini menjelaskan bahwa shakuhachi yang pada awalnya memiliki tujuan sebagai musik penyembuhan kini kembali mendapatkan perhatian sebagai musik untuk tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Kalimat selanjutnya yaitu kono chiki de wa mukashi kara so deatta you ni kyodo ue o suru. Yang artinya, di daerah ini seperti halnya sejak dahulu kala, mereka melakukan penanaman padi bersama-sama. Penjelasannya itu, untuk Sodiata Yoni melekat pada Mukashi Kara, yaitu sejak dulu, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sekarang, yaitu Kyodo Ueosuru, dilakukan dengan cara yang sama seperti dulu. Lalu, selanjutnya, Konochi Kidewa, yang artinya di wilayah ini, merupakan keterangan tempat. Dan partikel D di sini menunjukkan lokasi kejadian. Selanjutnya, Mukashi Kara, yang artinya sejak dulu, yaitu menunjukkan kebiasaan atau tradisi yang sudah lama. Lalu, Kyodo uh, Ueosuru merupakan melakukan penanam padi bersama, yaitu aktivitas utama dalam kalimat. Jadi, secara keseluruhan, kalimat ini menjelaskan bahwa di daerah ini seperti halnya sejak dahulu kala, masyarakat masih melakukan penanam padi secara gotong royong. Next. Selanjutnya, dari demo sodaga
Kodomo o motte hajimete oya no arigatami o shiru. Kalimat ini mengandung dua bagian utama yang membentuk struktur logis dan emosional yang kuat. Bagian pertama yaitu daredemo soda ga, yang dimana pola soda ini melekat pada kata daredemo, yang berarti itu berlaku bagi siapa saja. Tetapi, nah di sini pola soda bukanlah bentuk laporan atau dugaan seperti biasanya, melainkan digunakan untuk menyatakan bahwa begitulah adanya atau itu memang kenyataannya, dengan merujuk pada sesuatu yang umum atau berlaku untuk semua orang. Frasa ini berfungsi sebagai pengantar untuk gagasan utama pada bagian kedua. Bagian keduanya yaitu kodomo o motte hajimete oya no arigatami o shiru. Eh, dalam kalimat ini memuat pola tata bahasa yang penting yaitu verb hajimete. Jadi pola ini menyatakan bahwa sesuatu baru terjadi atau disadari setelah mengalami suatu kejadian atau pengalaman tertentu. Dalam hal ini, kodomo motte berarti setelah memiliki anak, di mana kata kerja motsu eh, diubah menjadi bentuk T form, yaitu motte untuk menyambung ke kata berikutnya. Lalu hajimete berarti baru pertama kali. Dan Oya no arigatami yo shiru, yang berarti menyadari betapa berharganya orang tua. Kata arigatami sendiri berasal dari kata sifat arigatai, yang berarti bersyukur atau berharga, dan diubah menjadi kata benda yang menyatakan rasa penghargaan. Jadi, eh, dapat diartikan kalimat berikut, yaitu itu berlaku bagi siapa saja, tetapi seseorang baru menyadari betapa berharganya orang tua. Jadi arti kalimat berikut adalah itu berlaku bagi siapa saja, tetapi seseorang baru menyadari betapa berharganya orang tua setelah memiliki anak sendiri. Masuk ke soal dalam buku Minna no Nihongo. Pertanyaannya, Chichi ga so de atta yo ni Nihon no danshi wa yosai o homeru no ga heta de aru. Yang artinya, sama seperti ayah saya, pria Jepang buruk dalam memuji wanita. Yang A, Chichi wa hoka no Nihonjin denshi to onaji yo ni yosai o homeru no ga heta datta. Yang artinya, ayah saya seperti pria Jepang lainnya, buruk dalam memuji wanita. Yang B, Nihon no danshi wa chichi to onaji yo ni yosai o homeru no ga hetada. Yang artinya, pria Jepang seperti ayah mereka, buruk dalam memuji wanita. Jawabannya tepat adalah B. Karena pertanyaan di atas sama seperti ayah saya, pria Jepang buruk dalam memuji wanita. Menunjukkan bahwa perilaku ayah tersebut mencerminkan karakteristik pria Jepang secara umum. Pilihan A terbatas pada kisah pribadi sang ayah yang sama buruknya dengan pria Jepang lainnya. Sebaliknya, pilihan B mewakili generalisasi yang lebih luas bahwa pria Jepang secara keseluruhan sama buruknya dengan ayah mereka. Masuk ke contoh kalimat. Yang pertama, Ame ga furisou desu, yang artinya sepertinya akan turun hujan. Pola kalimat so melekat pada fushou yang berarti sepertinya akan turun hujan. Furisho adalah bentuk kata kerja furu turun biasanya untuk hujan atau salju yang diubah menjadi bentuk so. Bentuk so digunakan untuk menyatakan perkiraan, dugaan, atau sesuatu yang terlihat akan terjadi berdasarkan pengamatan. Yang kedua, kare wa genki sou na koe de hanashite imasu. Yang artinya, dia sedang berbicara dengan suara yang tampak bersemangat. Pola so melekat pada genki so yang terlihat sehat. Genki artinya sehat atau bersemangat, atau ceria, atau penuh energi. So bentuk ini digunakan untuk menyatakan kesan atau perkiraan berdasarkan apa yang terlihat atau terdengar dalam hal ini. Berdasarkan suara, jadi so berarti terlihat, terdengar, bersemangat, atau ceria, atau penuh energi. Baik, untuk pola kalimat selanjutnya yaitu pola kalimat so. Biasanya digunakan oleh laki-laki dalam situasi santai atau informal untuk menekankan ucapan dengan kesan tegas atau percaya diri. Dalam bahasa Indonesia setara dengan nih atau lo untuk menarik perhatian atau meyakinkan lawan bicara. Untuk pembentukan pola kalimatnya yaitu ikeoshi atau kata kerja plus zo, yaitu kata sifat i atau kata kerja plus zo. Dan meishi atau
kata sifat na plus da plus zo. Next, kalimat dalam buku Mina no Nihongo yaitu sugoi ongaku ga aru zo, yang artinya ada musik keren loh. Untuk penjelasannya yaitu kata sugoi adalah ikyoshi yang berarti hebat atau luar biasa atau keren. Dalam kalimat ini, sugoi berfungsi sebagai reintai shushoku atau kata sifat yang menerangkan kata benda yaitu ongaku yang berarti musik. Jadi, sugoi ongaku bisa diartikan sebagai musik yang luar biasa atau musik yang keren dan merupakan subjek dari kalimat ini. Ditandai dengan partikel ga, bisa disebut kaku joshi atau partikel penanda subjek. Partikel ga melekat pada ongaku. Selanjutnya, kata aru di sini adalah kata kerja golongan satu yang berarti ada atau terdapat. Kata ini digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati atau sesuatu yang tidak hidup, yaitu ongaku dalam kalimat ini. Lalu polazo melekat pada aru adalah sujoshi, yaitu partikel yang digunakan di akhir kalimat untuk memberikan penekatan atau mengekspresikan ketegasan dalam ucapan. Jadi dalam keseluruhan kalimat ini, si pembicara ingin menunjukkan atau memberitahu dengan semangat atau antusiasme bahwa ada musik yang keren. Partikel zo memberikan nuansa kayak dengerin ini keren banget loh, atau aku kasih tahu nih pasti kamu tertarik. Baik, sekian, next. Kalimat selanjutnya, Kyo, skero, kono atari wa dokuhebi ga iru zo. Artinya, hati-hati, di sekitar sini ada ular berbisa loh. Untuk penjelasannya, jadi pola zo ini melekat pada kata kerja bentuk kamus, yaitu iru, di akhir kalimat untuk memberikan penekanan atau menyampaikan informasi dengan yakin. Dalam konteks kalimat ini, zo berfungsi untuk menekankan bahaya keberadaan ular berbisa dan memperkuat peringatan kyo skero. Kyo skero yang berarti berhati-hati, waspada, atau perhatikan. Akhiran ro pada kata kerja menjadikannya bentuk perintah. Next, oi, koko ni atta zo. Artinya, hey, ternyata ada di sini loh. Untuk penjelasannya, jadi pola zo melekat pada kata kerja bentuk lampau. Non-formal yaitu ata di akhir kalimat untuk memberikan penekanan pada suatu kejadian yang telah terjadi. Seringkali dengan nuansa penemuan, kepastian, atau kegembiraan. Dalam konteks kalimat ini, zo menekankan bahwa sesuatu yang dicari akhirnya ditemukan di tempat ini. Next. Untuk soalnya, kono hon, omoshiroi zo, yonde miro. Ya, artinya, buku ini menarik loh. Coba baca. Pilihan jawabannya yaitu A, Cicoya, ayah, atau B, Haoya atau ibu. Mengapa jawaban tepat adalah A? Karena ekspresi zo di akhir kalimat, yaitu omoshiroi dan yondemiro, memiliki nuansa yang lebih maskulin dan sering digunakan oleh laki-laki, terutama dalam percakapan informal. Meskipun ibu juga bisa menggunakan zo dalam situasi tertentu, kombinasi dengan bentuk perintah kasual miro lebih mengarah pada cara bicara seorang ayah. Next, untuk contoh kalimat yang pertama, ano mise, sugoku oishi ramen desu. Yang artinya, toko itu menyajikan ramen yang sangat enak loh. Pola zo melekat pada kata kerja bentuk kamus dan di akhir kalimat. Dengan kalimat ini, penekanan diberikan pada fakta bahwa toko itu menyajikan ramen yang sangat enak. Untuk kalimat nomor 2, saki, henna toga kikoeta zo. Yang artinya, tadi ada suara aneh terdengar loh. Pola zo pada kalimat ini melekat pada kata kerja dalam lampau formal yaitu kikoeta. Dalam konteks ini, Zo menekankan bahwa pembicara benar-benar mendengar suara aneh tersebut. はい、以上で私たちの発表を終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。